balik lagi ke game Bounty Rush. Nah, pada video ini kita akan review karakter Zoro Egghead, yang mana dia tipikal light runner dengan trait sebagai berikut. Nah, dia itu nullify stun ya, jadi dia nggak, kalau kena Haki Roger atau apa-apa dia nggak bakal mempan. Terus ketika kamu dealing damage 4 kali dalam 3 detik, effect self with King of Hell Haki untuk 11 detik. Nah, bagaimana bentuknya King of Hell itu? Di pedangnya itu nanti ada bakal api-api hijau ya, ada bakal api-api hijau yang mana itu bisa memberikan efek tertentu. Nah, contohnya nih, yang ini nih, when your character inflict with King of Hell Haki, resist stagger, jadi anti terhuyung dan knockback. Jadi kamu nggak bisa di knockback. Kamu sedang cabut-cabut bendera itu, kalau kan biasanya kan kalau cabut bendera itu kan harus di knockback ya. Terus nullify immobilize status effect inflict by enemy. Nah, nullify immobilize status effect ini seperti apa? Kalau kita kena permen dari Peospero, kena batu dari si A-Snake, kena cili-cili dari si Kuzan. Tapi kalau kena listrik juga, kena listrik. Tapi kalau kita kena terbakar, kita kena recovery block, kita kena apa lagi yang kita kena status efek, kena racun gitu. Nah, itu dia nggak bakal tetap kena dia cuma nullify immobilize status effect. Nah, trait pertamanya ketika teman kamu tidak di luar bendera, boost capture speed dan resist stagger. Jadi kamu terhuyung tuh ketika kamu cabut bendera, jadi kamu nggak masalah bakal kena, kecuali kamu down ya. Biasanya kan ada karakter-karakter tertentu yang kalau udah 3 kali hit tuh bikin dia down gitu, atau bikin knockback gitu. Terus ketika di sekitar bendera musuh, nullify immobilize status effect inflict by enemy and boost the cooldown reduction speed of skill 1. Jadi kita di area musuh, di bendera musuh, walaupun kamu tidak dalam bentuk haki, King of Hell Haki, nah kamu tetap bakal immobilize status effect. Jadi dia aman nih kalau kena Kuzan nih. Nah, di sini kan katanya tadi when your character inflict with King of Hell Haki. Nah, ini karakter trait ini, walaupun kamu di luar bendera, kamu tetap bisa anti status effect immobilize. Nah, kalau di sini jadi tipikalnya tuh dia anti status effect, tapi dia harus di dalam bendera, atau dia di luar bendera tapi harus ada api-api hijaunya, King of Hell mode. Nah, terus karakter di trait 2 yang mana kamu harus level 80 up. Ketika kamu mencabut bendera, kamu bakal dapat King of Hell Haki, tapi selama 20 detik. Dan reduce cooldown time of skill 1 30%. Jadi skill 1 kamu nanti bakal cepat naiknya, recovery bakal cepat naiknya. Nah, ketika menyerang musuh dengan skill 1, nullify trait recovery HP when enough damage is taken from enemy to KO karakter. Nah, nullify of trait recovery HP, jadi kayak capture block gitu loh, capture recovery HP gitu kalau setelah kena skill 1 dari si Zoro Egghead ini. Nah, ketika boost rate-nya kurang bagus sih menurut saya sih. Ketika HP kamu 97% atau lebih resist stagger effect, jadi anti terhuyung gitu. Anti terhuyung ini biasanya di attacker sih biasanya. Nah, ini dia skill satunya yang bisa bikin dia menjadi King of Hell Haki, atau bisa bikin recovery block si musuh. Nah, long range charge attack, jadi dia tuh bakal mengejar musuh seperti runner pada umumnya. Nah, dia damage build-nya akan mengabaikan defense status, disregard the enemy defense stat. Jadi dia bakal kayak mengurangi gitulah, disregard. Terus nullify stagger untuk beberapa waktu tertentu, jadi mengabaikan defense nih dia nih. Ignore death. Terus bird dance. Nah, ini dia bikin musuh untuk stun. Stun itu yang kayak pusing-pusing gitu. Immobilize status effect juga.
Nah, knock enemies back. Jadi kalau ada musuh-musuh yang cabut bendera yang nggak bisa dicabut bendera kecuali dia harus di knock back. Nah, ini level skill 2 ini harus dipakai. Terus dia fix percentage of damage. Dia persentase ini 33% dari HP kamu maksimal. Jadi yang bikin HP-nya sampai tebal-tebal gitu pokoknya bakal habis 33% dari HP kamu totalnya. Nah, sekarang kita pakai medalnya Trilogy, tagnya hidup semua dengan karakter medalnya Rigas Aggressive, dan juga elemennya Strong Again, increase again damage deal 5%. Jadi attack kita bertambah 5% dengan elemen yang warna. Oke, langsung saja kita mainkan Zoro Egghead. Oke, Zoro Egghead. Kita pakai teman Big Mom aja ya. Dengan mengabaikan semua support, kita langsung main saja. Oke, langsung saja kita bermain untuk Zoro Egghead Kikuzo. Nah, kita ada bisa body malam. Nanti kita akan mencoba praktek-tekan beberapa triknya itu dia. Seperti dia mode King of Haki dan juga nullify status effect tadi. Kalau kita ketemu karakter musuh yang punya immobilize status effect. Oke, kita ada supporting dari Gap ya. Siapa ini? Nah, si Snake ya, Snake immobilize status effect. Oke, langsung saja kita mainkan. Jangan lupa ya, Zoro ini runner ya, bukan attacker. Jadi kecenderungan dia adalah merebut bendera atau ngambil bendera musuh. Oke, skill 1 yang mengejar ya, mengejar musuhnya. Kita coba praktekkan. Pada minder semua ya. Ya, dia mau blast plus effect karena di luar bendera tuh, makanya dia nggak bisa. Tapi dia kalau di dalam bendera dia bakal nullify. Ini dan juga karena King of Haki ini juga masuk seperti itu. Kita nonton yang dituliskan saya kira begitu saudara-saudara. Oke, kita lawan kali dia. Ini salah satu karakter nih, mode King of Haki kita lagi aktif nih. Dia runner ya, bukan kayak defender ya. Mereka bisa bantak gitu ya. Nah, kita harus hati-hati nih sama SBN ya, karena dia kalau ngelawan runner dia attack-nya juga bertambah kalau nggak salah ya. Berarti ya. Oke, mode haki, step mode kita aktif. Oke, jangan coba-coba lawan Gap karena kita kalah unsur elemen dengan Gap. Oke, kita abaikan saja Gap. Kita lari ke Kaido. Oh, tidak. Oke. Mode Aki King of Hell kita lagi aktif, jadi nggak masalah kita cecari dia. Ada kelocok. Kaido kita ada kelocok. Gimana ini? Harus kejar kamu. Oke, kita cari speed. Oh, kita kena recovery block ya. Tidak apa-apa, kita cari stun ya. Apa ya? Oke, kena stun nih. Kita kena batu. Padahal kita di dalam bendera loh. Kenapa kita kena batu ya? Oh enggak, itu karena di tepi ya, di tepi. Nah, ini kita coba nih, kita ada di tengah-tengah nih ya. Sekalian kita mau ngisi bendera. Ini ada karakter yang kasih status kita. Oke, Haki mode of Hell. Oke, kita
kita akan melawan SB. Oke, 3 bendera cukup. Kencang juga ya. Oke. Ya, begitulah kita kena recovery block. Oh ya, maksudnya karakter Thread Zoro tadi nullify recovery HP when knock damage taken from enemy itu kayak itu loh, kayak si Yamato Runner. Jadi Yamato Runner tuh bakal menyisakan 1 HP ketika dia dalam bendera. Oden juga, Oden baru, Oden yang itu jadi Shogun Wano. Terus juga si Tenryubito itu yang baru. Nah, dia bakal menyisakan 1 HP. Nah, Zoro ketika menyerang tipikal karakter seperti itu, nah dia bisa bikin musuhnya itu KO gitu. Salah satu keunggulannya. Oke, kita ada di Baratie Malam. Siapa nih yang bisa kita hajar? Kecuali Gap ya. Sisa Kaku juga. Kaku kita harus hindari nih. Kenapa Kaku harus dihindari? Karena Kaku ini kecenderungannya kalau dia ngelawan SHP, attack-nya tinggi dan defense-nya juga tinggi, 30% masing-masing. Kalau nyerang atau menerima serangan dari karakter tipikal SHP, Straw Hat Pirate. Oke, King of Hell lagi. Biarkan aku yang mencabut benderanya, Zoro. Siapa namamu? Roger. Nah, ini King of Hell kita aktif nih. Oke, tumpuk di mana nih musuh? Ada Kaku. Kita menghindari Kaku. Kita muter aja ke atas ya. Mumpung kita masih menang jumlah bendera. Kita ke atas, kita bakal cabut bendera yang ada di atas karena kosong ya. Siapa itu yang ada di bawah? Relic. Oke, kita pakai serangannya. Nah, itu kena stun tuh si Akainu. Nah, ini immobilize status effect gak berpengaruh ya ketika di dalam bendera kita ya. Dia berpengaruhnya itu di dalam bendera musuh. Kayak Sabo nih, kalau Sabo nyerang kita ya kan ya. Nggak masalah. Dia aktifkan rock. Gak apa-apa. Kita bakal menyerang dia untuk pas. Tapi mati dia. KO Zoro-nya. Ya kurang lebih begitu ya, karena Zoro tidak dalam mode haki King of Hell-nya, makanya kayak gitu. Oke, terima kasih sudah mau membantu cabut bendera kawan. Ternyata Luffy ya. Oke, kita lawan lagi. Badak juga ya. Habis lu. Nih Kaido juga menjengkelkan juga ya. Oke, terima kasih kawan. 3 bendera mampu untuk menyelamatkan kita. Oh, ternyata Luffy Egghead yang punya kerjaan ya. Wah, Gap. Tidak. Tuh, parah nih. Ini Relic juga harusnya kita hindari nih. Kenapa diserang malah nih? Oke, kita menyerang yang Kaido saja. Ya udah, kita menyelamatkan bendera kita. Karena ini di bendera musuh ya, jadi kita sedikit aman lah. Aduh, siapa ini? Gap. Kita kalah elemen. Ini kayak astagfirullah. Oke, bantu di atas. Aduh, kalah bendera nih. Oh, mantap. Tipis saudara-saudara. Gak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke match selanjutnya. Oke, kita ada di Sabodi Archipelago Malam. Yang mana yang bisa kita serang adalah semuanya kecuali Gap dan Kaku.
karena mereka emang musuh alami ya dari segi bendera dan juga karakter trait-nya si Kaku. Reduce damage, increase attack untuk lawan SHP pakai. Terus sebenarnya bisa cover bendera sih sebenarnya. Dan Zoro pun aman ya dari si Lucy ya. Lucy efek cloudnya kan memblok setiap serangan kita yang sifatnya tuh hold, menahan serangan. Bukannya counter ya, menahan ya. Zoro kan nggak punya itu, jadi aman. Aduh, malah ketemu Kaku di sini. Oke, apa-apa, kita serang. Coba aja serang Kaku. Hindar King of Hell State. Oke, nggak apa ya. Tapi kayaknya Kakunya agak cemen gitu ya. Nggak tahu deh, kita coba dulu dah sparring. Tapi kayaknya dia bakal dapat recovery HP kalau kita serang. Permasalahannya itu. Nah kan, ini sebagaimana apapun ketika kita menyerang ya percuma. Mending kita nyari mangsa yang lain gitu. Ya ada kecabut bendera kan. Ini karena efek connecting unstable ya kayaknya. Seakan-akan kita tuh belum lari, aduh kepake lagi si King. Jadi nggak apa, kita lanjutin aja untuk match ini ya, biar kita menang. Untuk kebas misi Kaku aja ini juga boleh nih si King ini. Sebenarnya dia nggak ada lagi di area nih, area pertarungan. Dan juga sigap ini, sigap kan punya defense yang tinggi ya, defnya naik ya, dan bakal jadi 70%, meningkat sampai 70%. Oke, habis kita. Jelek sekali jaringan. Oke, kita kalah. Lanjut ke match selanjutnya. Oke, kita bergerak di stage 8. Siapa nih? Waduh, gapnya dua lagi. Lawan position kita masih aman ya. Syaratnya kita harus di bendera musuh atau King of Hell kita aktif. Jadi kalau kondisi tersebut memadai, kita bisa melawan si Kuzan. Gak perlu takut. Yang kita takutkan itu elemen dan juga karakter yang lemah terhadap dirinya, kayak SAP. Siapa lagi yang kayak Kaku ya, yang traitnya ya? Oh ya, si itu kucing Hushu. Nah, Hushu kalau untuk lawan SAP juga kayak gitu tuh karakternya tuh. Hushu. Siapa lagi ya kalau lawan SAP? Yang ada sih itu si Killer. Kalau Killer itu tapi dia bukan SHP tapi si Beast Pirate. Nah kalau Pedro Big Mom dia, Big Mom Pirate dia. Ini jaringannya jelek amat ya, apa karena mau hujan ya? Nah tuh King of Hell kita aktif tuh. Oh nggak aktif ya, karena aduh gap lagi. Fuck. Nih Yamato boleh kita coba nih, kita cari Yamato. Kita buru Yamato. Yang mana trait 2-nya itu ya, dia bakal tetap bisa bikin KO musuh yang karakter trait itu menyisakan 1 HP. Terus sekedar nyari Yamato aja nih sekarang. Oke, Yamato mati gak ya? Oh masih sisa 1 ya. Oke, kita coba Yamato. Apakah berhasil mati Yamato? Hey, aku bidik Yamato loh ini. Udah kita coba capture dulu. Malah mati si Zoro.
Gak apa, masih ada 1 menit lagi. 1 menit masih bisa kita perjuangkan teman-teman kita yang ada di bendera C, bendera D, mempertahankan atau lagi berjuang ya mendapatkan bendera ya. Oke. Yang penting menang. Nih hati-hati nih yang di bawah nih, kita harus jaga bendera nih. Oh tidak, itu adalah gap. Tidak. Aduh, tadi keroyak adik-adik. Aduh, untung aja. Aduh, kayaknya sih itu ya Zoro ya. Zoro ekstrim. Tapi kita karena punya King of Hell status effect, jadi kita punya recovery HP gitu loh. Ya, nah tidak. Cabut bendera cuy. Ya elah. Nah ya lupa dibahas ya. Langsung kita balik lagi ke karakter trait Zoro-nya tadi ya. Zoro tuh kayak zombie coy. Zombie. Yang mana ketika King of Hell-nya aktif, dia itu bisa recovery HP 50%. Nih. Yang ini. Nih, ketika karakter kamu inflict dengan King of Hell Haki, recovery HP 50%. Ketika cukup bikin kamu KO, karakter kamu KO, dapat mengabaikan enemy dan capture tracer. Jadi capture tracer kamu juga nggak dapat mengabaikan musuh walaupun musuh dari dalam bendera. Nah ini dia salah satu karakternya, karakter traitnya. Dan kecenderungannya karakter yang elemennya light ini, dia tuh kayak zombie gitu, dengan karakter traitnya yang dia miliki dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya Zoro ini kondisinya ketika King of Hell-nya aktif ya. Nah, sekian video kali ini. Mungkin videonya agak panjang ya, karena Zoro ini termasuk karakter yang menarik ya, dan dia elemen baru di perubahan yang dibikin Bontiras. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk beli akun bisa beli aja via deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini. Silakan nonton untuk video selanjutnya di bahasan karakter One Piece Bontiras. Oke, ciao.